Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasadi lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih memberikan kita nikmat iman, nikmat kesempatan untuk bisa hadir di dalam kajian majelis ilmu, yang mana majelis ini adalah salah satu majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi mengatakan, innal malaikati, sesungguhnya para malaikat itu la tadau ajnatiha li talabul ilmi ridhaan bima yasna'u. Sesungguhnya kata Nabi, para malaikat itu membentangkan sayapnya untuk li talabul ilmi, orang-orang yang duduk di majelis ilmu seperti ini, ridhaan, karena ridho, bima yasna'u, karena Allah ridho dengan perbuatan orang yang duduk di majelis ilmu. Di dalam fadilah hadis menuntut ilmu. Jadi saya ada menulis beberapa buku. Saya sudah nulis buku 8. Satunya saya beri judul Thariqut Taqwa, satunya bahasa Arab, 7-nya bahasa Indonesia. Yang fikih, yang hadis, yang tentang fadilah fikih ibadah. Sini saya kumpulkan hadis-hadis Nabi tentang fadilah menuntut ilmu. Jadi duduknya kita di majelis ilmu ini dibentangkan sayap malaikat. Karena apa? Ridhaan, karena ridho dengan bima yasna'u, apa yang kita lakukan pada saat ini. Jadi saking luar biasanya. Bahkan di dalam kitab Imam Haddas Hasoi Dunia itu makruh habis maghrib, habis isya ngomong, berbicara dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, itu hukumnya makruh. Ngomong ngarung ngidul yang bukan perkara akhirat, bukan perkara yang manfaat, ba'da maghrib dan ba'da isya, hukumnya makruh. Makruh itu memang tidak dapat dosa, cuma Allah tidak suka. Artinya ditinggalkan lebih baik. Kemudian Nabi mengatakan juga, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan bihi ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan yang menuju surga. Jadi alamat ciri-ciri orang itu Allah mudahkan jalannya ke surga. Allah mudahkan juga duduk di majelis ilmu dan duduk untuk mengenal ilmu agama. Ya bagaimana dia bisa menempuh jalan ke surga kalau dia tidak paham ilmu agama? Dia tidak tahu mana yang diridhoi Allah, mana yang diharamkan oleh Allah, mana yang sah di dalam ibadah, mana yang tidak sah di dalam ibadah. Contoh, mau ibadah niatnya baik, cuma tidak tahu ilmunya. Contoh, di Idul Adha, korban itu salah satu syaratnya harus niat. Tidak sah kalau korbannya tidak niat. Kalau tidak niat jadinya sodako. Saya nih, duitnya banyak, sudahlah saya korbani untuk si fulan bin fulan tanpa izin dia tidak niat, jadinya dapatnya sodako. Karena korban butuh niat. Caranya gini, saya ada rezeki nih mau korban nih, mau tidak saya korbani? Mau nih, sudah niatlah. Niat suruh nih
niat. Jadi ibadah yang butuh niat. Nah, kebanyakan salah main diam-diam be. Jadinya sodako. Pahala korban dan pahala sodako itu berbeda. Banyak tentang kekeliruan di dalam ibadah itu banyak. Itu contoh kecil. Zakat itu salah satunya butuh niat. Kalau dia sudah balik, maka dia sudah wajib zakat sendiri. Nah, kalau anak udah balik, dia mau zakatin, nah, izin dulu sama anaknya, suruh anaknya niat. Karena dia sudah balik. Kalau anak yang kecil ya kita wakilkan, ya Allah ini zakat fitrahku pada diriku dan orang yang bertanggung. Nah, kalau yang anaknya sudah balik disuruh niat, karena ibadah yang butuh niat. Jadi luar biasa fadilah menduduk di majelis ilmu. Bahkan Nabi mengatakan ada dalam satu hadis, saya kutip di dalam kitab Minhajus Sawi yang dikarang oleh Al-Habib Zain bin Ibrahim Muslimin. Hadis Nabi katakan, man ghada ila masjidi la yuridu ila an yata'allam khairan aw yu'allimahu kana lahu ka'ajri hajin tamaman hijatuhu. Barang siapa yang berangkat dari rumahnya ilal masjid, pergi ke masjid dari rumah, niatnya pergi ke masjid, la yuridu, tidak ada keinginan lain, illa an yata'allama, kecuali keinginan dia agak majelis ya, aku nak ke masjid Hudaybiyah, aku mau duduk di majelis. Dia mau duduk, niatnya seperti itu, mau belajar. Khairan, kebaikan, au yu'allimuhu, atau ingin mengajarkan, mau ngajar atau belajar. Kana lahu ka'ajarin hajin tamamin hijjatahu, maka orang ini dapat pahala seperti orang yang berangkat haji tamam sempurna. Jadi masih banyak kalau kita utarakan, ada 3 lembar saya buat di sini untuk fadilah-fadilah keutamaan menuntut ilmu. 4 lembar, bukan 3 lembar. Kemudian Innallah, sesungguhnya Allah itu wal malaikatu, dan para malaikatnya, wa ahlus sama, malaikat-malaikat dan penduduk-penduduk ahli langit, wal ardi, bumi, hatta tamla'ta, mereka itu memenuhi firjurin, dari setiap lapisan bumi ini, wa hatta hutta liyusalluna ala mualliman nasi khairan, mereka itu berselawat dan beristighfar kepada orang yang duduk di majelis ilmu. Jadi luar biasa fadilahnya, saking mulianya kita duduk di majelis ilmu. Kemudian Nabi mengatakan juga, man kharaja, barang siapa yang keluar dari rumahnya fi talabil ilmi, ingin duduk di majelis ilmu, mengkaji ilmu agama, fahuwa fisabilillah hatta yarji, orang ini dicatat orang yang fisabilillah, yang berjihad di jalan Allah, hatta yarji, sampai dia balik ke rumah. Jadi pahalanya luar biasa duduk di majelis ilmu. Cuman yang Allah berikan orang-orang yang Allah berikan pemahaman dan Allah berikan taufik wal hidayah. Di dalam kitab Fawaidul Mutarah, di situ dikutip oleh musannif, Allah yu'tihu dunya, Allah memberikan dunia, man yuhibbu wala yuhibbu. Allah itu kasih dunia kepada siapapun. Orang yang tidak dicintai Allah pun Allah kasih fasilitas. Orang yang Allah cintai Allah kasih. Orang tidak nyembah Allah kasih fasilitas. Kasih sehat, akan berlebih lagi rezekinya. Allah kasih. Untuk dunia Allah kasih apapun. Wala ilman, berbeda sama ilmu. Allah yu'tiha ilman man yuhibbu. Allah memberikan ilmu pengetahuan agama kecuali kepada orang-orang yang Allah cintai. Jadi luar biasa hadir di dalam majelis ilmu yang mulia ini. Insyaallah kita lanjutkan kajian fikih di dalam kitab Muqaddimah Hadrimiyah. Terakhir kemarin, karena minggu Rabu kemarin libur gitu ya. Libur. Jadi kalau tidak salah minggu yang lalu itu pembahasan tentang sunnah-sunnah di dalam wudhu. Terakhir 2 minggu yang lalu, sunnah-sunnah dalam wudhu kalau salah ya, zikir-zikirnya. Sekarang kita masuk pembahasan baru, faslun yukrahu
hal-hal yang dimakruhkan di dalam wudu. Yang pertama yukrahul israfu fihil sabbi. Makruh berlebihan di dalam berwudu. Ai wudu bisab bisabi ketika dia dalam keadaan berwudu. 3 kali sunahnya, dibuatnya 5 kali, dibuatnya 4 kali. Hukumnya makruh kalau air sendiri. Kalau air wakaf hukumnya haram. Kenapa haram? Karena dia wakaf itu kan ini untuk umum, bukan untuk pribadi. Jadi dia pakai sekedar kebutuhan dia. Nah, jadi sengaja dia sudah 3 kali nih. Dibuatnya 5 kali, 6 kali. Kalau air wakaf hukumnya dosa. Karena dia bukan untuk dia, jadi untuk umum. Kecuali yang satu, yang sudah 3 ini belum sempurna, dia basuh lagi, yang tidak jadikan haram. Nah, kalau ayat sendiri berlebih-lebihan, hukumnya innal mubazir, sesungguhnya perbuatan mubazir itu karena ikhwani syaitin, perbuatannya syaitan. Jadi mubazir itu tidak boleh. Mubazir itu tidak boleh. Nah, berwudu berlebih-lebihan hukumnya makruh. Mau jangankan berwudu, mandi seukuran padalan airnya itu cukup, misalnya satu 3 ember cukup, dibantainya sebak penuh tuh habis, hukumnya makruh karena mubazir. Jadi Islam itu betul-betul menjaga daripada kemaslahatan. Walaupun dia berwudunya di air sungai 1 kali, 2 kali sampai 5 kali, kata ulama makruh juga. Padahal airnya gratis. Karena berlebihan. Israf itu namanya berlebihan. Asrofa pakai sin kecil berlebihan. Kalau pakai sin besar asyrofa artinya kemuliaan. Jadi dalam bahasa Arab itu beda harokat, beda makna. Asyrofa pakai sin kemuliaan. Kalau pakai sin kecil asrofa, tidak ada sin besar, artinya boros, berlebih-lebih. Jadi yang pertama makruh ketika orang itu berwudu dengan air yang berlebihan. Sunnahnya 3 kali, dibuatnya 4 kali, padahal sudah benar, udah rato. Wudu itu kemarin kita jelaskan wajibnya cuma sekali, yang penting rato. Kemudian wahtalilul lahyati lil muhrim. Dan hukumnya juga makruh menyela-nyelai air di jenggotnya dalam keadaan muhrim. Muhrim ini orang dalam keadaan ihram. Li'an dikarenakan bisa foto min hasya'rin, takutnya lepas. Nanti dia kena dam. Nanti kena dam, kan lagi dalam ihram itu tidak boleh nyukur, tidak boleh memotong kuku. Takutnya kalau dia nyela-nyelakan sunnahnya kan nyela-nyelanya. Pas dia narik, lepas. Gitu. Tapi kata Imam Ibnu Hajar, yusunu tahlila, tetap disunahkan tapi birrafiq, dengan lembut-lembut pelan-pelan supaya tidak terlepas anggota bulu-bulu di anggota Jadi ikhtilaf kata Imam Ibnu Hajar, ya sudah tetap disunahkan, cuma pelan-pelan, jangan sampai ada yang terlepas di anggota tubuhnya. Orang dalam keadaan ihram itu kan tidak boleh memotong kuku, memotong rambut, kecuali sudah lepas daripada ihram. Rukun-rukun sudah selesai. Kemudian makruh juga waziyadatu alal salasa. Makruh melebihi basuhan daripada yang ketiga. Sudah 3 nih, 4, 5, 6 hukumnya makruh. Makruh. Jadi paman zada au nakis atau kurang 2 kali nih, sekali udah rato, 2 kali dia, tidak 3 kali, hukumnya makruh juga. Jadi sunnahnya 3. Nah cuman ada kalanya kemakruhan ini hilang, kecuali ada hajat. Contohnya imam sudah masuk nih, sudah qomat nih, kita dalam keadaan berwudu, sudah ambil yang wajib deh, yang penting sekali rato, tinggalkan sunnah demi mengejar takbiratul ihram sama imam. Nah yang ini sunnah,
yang ini pahalanya lebih besar berjamaah. Jadi ada kalanya ada hajat kita tinggalkan yang sunnah, ambil yang wajib. Nih imam sudah nih, Allahu Akbar kata si koman, muazin sudah koman. Kita sibuk juga 3 kali. Nah, takutnya kalau kita melakukan sunnah-sunnah wudu, kita imam sudah ruku, ketinggalan di rakaat pertama rugi. Nah, tinggalkan sunnah, ambil wudu yang wajib baik, kejar takbiratul ihram sama imam. Pahalanya lebih besar. Jadi cerdas kita di dalam kalkulasi keuntungan di akhirat. Tinggalkan untung yang kecil, ambil untung yang besar. Nah, negaranya. Sholat nih bentar lagi waktu habis nih. Sudah ambil yang wudhu wajib sekali. Tangan sekali kiri kanan, kepala sekali kaki sekali sudah. Kumur-kumur, hidung, kuping hukumnya sunnah, bukan wajib, hukumnya sunnah. Nah, cuman ada kalanya meninggalkan sunnah itu bisa jadi kalanya sunnah, kala waktu yang mepet misalnya. Kalau kita kejar yang sunnah, sholat maghrib habis waktunya, sudah tinggalkan yang sunnah, ambil yang wajib, kejar yang wajib. Jadi makruh melebihi basuhan yang 3, 4, 5, 6. Kecuali basuhan yang ketiga ini belum rato. Yang dengan keempat baru rato. Hilang kemakruhannya. Jadi kondisional, tergantung keadaan. Kemudian makruh lagi wal isti'anatu biman yaksilu a'dha'ahu ilal uzrin. Makruh ketika dia minta tolong basuhan wudu sama orang lain, tapi dia mampu, bukan karena uzur. Saya sehat nih walafiat, saya bisa berwudu sengaja karena saya bos, tolong wudu'i saya. Hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Ilal uzrin, kecuali ada uzur. Sakit nih, tolong basuhkan yang ini. Nah, ini tidak ada uzur. Bahkan sunnah dia minta tolong kepada orang. Kalau dia tidak minta tolong, takutnya wudunya tidak sempurna. Jadi kalau dia mampu, sanggup, sengaja dia minta tolong orang, hukumnya ilal uzrin, kecuali ada dalam keadaan uzur. Kayak orang lagi sakit itu kan sulit itu berwudu. Kadang ya di sini diimpus, tidak bisa bergerak. Nah, boleh kita wudukan. Tidak bisa kenai, ambil tayamum. Kita ambil kertas, kasih tanah, kita tayamumkan. Kita suruh niat dalam hati. Niat ya, ketika basuh wajahnya suruh niat serempak. Niatnya dalam hati, ya Allah sengaja aku bertayamum istibahah sholat, diperbolehkan sholat. Kita basuhi. Sudah. Baru tangan lah, kita basuhi. Dia diam kayak ini uzur. Nah, jadi kalau ada yang sakit kita bantu. Nah, gampang. Jadi boleh kita menolong, kecuali yang dikatakan makruh dia mampu sengaja. Tentang bos misalnya, tolong wudu'i. Nah, itu makruh. Kemudian, nah itu sedikit pembahasan tentang makruh di dalam berwudu. Syurutul wudu, sekarang masuk pembahasan baru yaitu syurutul wudu, syarat-syarat wudu wal ghusli, syarat-syarat dan membasuhnya. Yang pertama syarat wudu itu adalah Islam. Maka kalau ada orang kafir dia berwudu, walaupun dia niat, kita ajari, selagi dia belum syahadat, wudunya tidak sah. Karena syarat wudu adalah Islam. Kemudian tamyiz, dia sudah bisa membedakan. Jadi kalau anak kecil itu berwudu umur 3 tahun, nah belum bisa wudu. Karena wudu itu ibadah, butuh niat. Dia belum paham dengan niat. Nah, begitu juga dengan orang kafir. Walaupun dia ngerti kita ajarin niat, tapi mereka bukan ahliha. Bukan dikategorikan orang muslim, maka niatnya tidak sah. Begitu juga kalau ada orang non-muslim ngasih kambing, udhiyah, korban. Oh, dia nih. Atau orang kafir, nih aku korban tahun ini kata dia kan. Untuk aku kata dia. Jadinya sedekah. Bukan korban. Dibalas Allah, dibalas di dunia ini dibalas. Tapi di akhirat tidak. Jadinya sedekah.
bukan korban. Karena korban butuh niat, dan niat itu harus Islam, Muslim yang sudah tamyiz. Jadi yang membedakan ibadah dengan kebiasaan itu adalah niat. Itu termasuk daripada syarat. Kemudian wan niqa'u anil haid wal nifas. Syarat wudu lagi salah satunya mereka harus suci dari haid dan nifas bagi perempuan. Jadi kalau ada perempuan itu dalam keadaan haid, wudu sudah sah. Karena wudu itu ibadah dan dia bukan dalam keadaan orang bersuci, dalam keadaan orang yang berhadas besar, wudunya tidak sah. Atau perempuan lagi nifas, tidak sah wudunya. Bahkan tidak boleh. Nah, kecuali mereka berhenti nifasnya atau berhenti haidnya, sudah keluar nih, sudah ada darah lagi nih. Nah, ayo mau mandi ya, nanti mandi junubnya. Nah, baru boleh dia berwudu. Karena kalau dia dalam keadaan junub, mau makan, sudah lepas dari haid tersebut, dia sudah suci, tapi dia belum mandi, hukum makan minumnya Nah, ini membedakan ya. Haid ini nanti pembahasan haid ada di babnya, nanti kita bahas. Wa amma yamna'u, kemudian salah satu syarat wudu, wa am yamna'u wusulul ma' ilal basar, harus tidak ada pencegah sampainya air ke kulit. Sebelum dia mandi, kalau ada kotoran dihilangkan dulu. Di caranya kaduhon minyak. Dia pakai apa namanya ini Rexona. Rexona itu kan ada ainnya tuh lengket. Nah, sebelum dia mandi dihilangkan dulu Rexonanya. Dihilangkan dulu. Nah, kalau dia langsung mandi, Rexona tadi mencegah air sampai ke kulit. Begitu juga kalau dia habis ngecat, hilangkan dulu bekas catnya. Habis main lem dihilangkan dulu. Takutnya wudunya tidak sah atau mandi bajunya tidak sah, dihilangkan dulu. Ini kadang kekeliruan, main mandi habis ngecat, mandi wajib, sah mandi wajibnya, atau masih ngecat, masih di sini banyak cat dia wudu. Nah, ini terhalangnya kecuali nanti misalnya cat air. Cat air ini kan ketika kita cuci atau kita habis nyemen itu ketika nyuci kan hilang enggak airnya. Pas kita sudah wudu timbul putih-putih. Nah, ini sah karena putih-putih ini cuman warna tapi tidak ada penghalangnya. Beda sama minyak atau air tersebut. Nah, jadi dihilangkan dulu. Kemudian kaduhon, minyak yang memang ada gumpalan. Habis pakai parfum dia. Parfum. Nah, ini kan masih ada minyaknya nih. Kemudian wudunya batal. Dia berwudu, dihilangkan dulu karena masih ada minyak. Nah, minyak ini kan terhalangnya air sampai ke kulit, dihilangkan dulu. Gampang kok. Masih bau Ustaz, baunya tidak jadi masalah. Bau tidak mencegah air. Yang mencegah air itu zatnya tadi, ainnya tadi, minyak tersebut. Nah, dihilangkan dulu. Kemudian wa illam sabit alaihil ma, karena nanti air tidak sampai masuk. Kemudian kawashi'u tahtal asfar min ghairi araq. Salah satu yang penghalang juga ketika di bawah kuku ini, kalau kukunya panjang, kukunya panjang, dia tidak rajin bersihkannya. Terus ada kotoran hitam. Nah, ini ketika dia berwudu, air tidak sampai ke kulit. Solusinya gimana? Dihilangkan dulu kotorannya, baru dia berwudu. Ini kekeliruan kadang, kukunya masih hitam-hitam, panjang. Otomatis kalau kuku panjang itu rentan kotoran itu masuk dan lengket. Nah, inilah yang mencegah air masuk ke kulit. Kalau wudunya tidak sah, otomatis sholatnya tidak sah. Maka kita diminta meningkatkan kualitas ibadah. Al-awwal yuhasibu bihi yaumul qiyamah shalah. Nanti yang pertama kali dihisab di hari kiamat, Allah tidak nanya sedekah, Allah tidak nanya zakat, Allah yang pertama kali tanya salat. Inilah kita dipinta membenahi kualitas
salat. Inna salati anil fasai wal munkar. Salat yang benar, kualitas sah secara fikih itu akan menimbulkan efek di dirinya, mencegah perbuatan maksiat dan mencegah perbuatan keji dan munkar. Kalau salatnya benar akan keluar efek di dalam ibadahnya tersebut. Nah, kalau keringat ini kan dia seperti air. Kalau sudah tersiram air dia bakalan hilang. Keringat itu bukan najis. Keringat bukan najis. Ini kadang keliru. Ngapa udah sholat? Keringat nih tidak bisa sholat. Basah-basah pun sah sholat gitu. Keringat bukan najis. Sholat dalam keadaan keringat sah. Penuh nih baju di keringat kalau. Keringat bukan najis. Keringat bukan najis. Atau wa gubari alal badani lam yadur juz'in minhu. Kalau debu itu kalau terlalu banyak itu kan menggumpal di diri kita. Nah, dihilangkan dulu baru dia berwudu. Tapi kalau debunya dikit biasanya tidak payah digosok karena air dia terbawa basuhan langsung hilang dengan sendiri. Tapi kalau banyak hilangkan dulu debunya tersebut. Nah, ini hal-hal ini kadang kita sepelekan. Habis sholat, assalamualaikum warahmatullah. Ada handiplas, berarti wudhunya tadi tidak tersentuh air. Jadi solusinya mana? Lepaskan wudhu lagi, ulangi sholat. Karena salah satu syarat sholat adalah berwudhu, yaitu toharoh. Nah. Jadi hal-hal yang mencegah air ke kulit itu benar-benar dihilangkan dulu. Minyak yang kekeliruan itu kutek perempuan. Kadang mereka berhijab syar'i, tapi pakai kutek. Kutek itu benar-benar menghalangi air ke kulit karena dari cat dan jelas mengkilat catnya tersebut ini wudhunya tidak sah. Itu sholatnya otomatis tidak sah. Karena wudhunya sudah tidak sah. Ini perempuan ini banyak. Kalau mau pakai, mempercantik, memperindah, pakailah henna. Henna itu ainnya hilang. Tinggal warnanya henna juga menyatu ketika di kulit. Atau kalau orang mau nikah itu pakai henna lagi. Nah kan setelah dia kering terkelupas. Nah ini menyatu kepada pori-pori. Tinggal warnanya ini sah. Wudu sah, mandi wajibnya sah, atau di kukunya sah. Yang penting sudah ketika zat hennanya sudah, ainnya sudah hilang tinggal warnanya. Nah kekeliruan tadi pakai kutek ini yang paling banyak kita temukan. Nah, ini sedih gitu. Itu saya pikir bagaimana itu wudu? Kan terhalang air. Terhalang air. Kutek. Bagaimana kalau semir rambut? Semir rambut, kalau semir yang terbuat dari henna masih halal dan sah. Tapi kalau yang berbahan cat, nah otomatis cat itu menghalangi rambut, berarti menghalangi air sampai ke rambut. Ini banyak kekeliruan juga di sini, banyak kekeliruan juga. Jadi bagaimana kita? Nah, makanya di dalam kita tasawuf itu nanti di hari kiamat mereka menuntut, ya Rob, aku dulu sholat, ada catatan sholatnya. Engkau belum dikategorikan sholat, tapi aku sholat terus ya Allah. Nah, ada catatannya. Karena mereka sholatnya tidak sah. Nah ini kita khawatirkan. Ini dalam kitab Imam Ghazali dijelaskan seperti ini. Kemudian syarat wudu yang selanjutnya adalah wal ilmu bifardiyah, harus mengetahui tentang keperluan kewajiban di dalam wudu. Nah, ini paling penting. Kalau dia meyakinkan yang wajib di anggota wudu itu hukumnya sunnah, contoh basuh kepala ini dia tapi membasuh kepala setiap wudu, tapi dia meyakinkan basuhan kepala ini sunnah, tidak sah wudunya. Tidak. Ini termasuk di syarat sholat nanti. Nanti di syarat sholat salah satunya harus mengetahui ilmu di dalam sholat, mana yang sunnah, mana yang wajib.
Kalau dia meyakinkan yang sunnah itu wajib, kumur-kumur itu wajib. Kalau kita tidak kumur-kumur, wudhu itu tidak sah, aman. Karena dia meyakini yang sunnah wajib. Tapi kalau meyakinkan yang wajib itu sunnah, membasuh tangan itu dalam wudhu hukumnya sunnah. Tapi dilakukan juga ada sah wudhunya. Karena syarat. Harus wal ilmu bifardiyah, mengetahui syarat wudhunya, yang mana yang wajib, yang mana yang sunnah. Salah satunya makanya faridatun thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Wajib menuntut ilmu, itu hukumnya wajib. Tak belajar bahasa Inggris Pak, tak berdosa. Tak bisa nyupir mobil juga tak berdosa. Tak bisa main komputer tak berdosa. Cuman tak tahu sholat berdosa. Tak tahu wudu berdosa gitu. Nah, ini kadang kekeliruan. Les sanggup mahal-mahal, suruh anaknya udah ngaji. Nah, ini kadang keliru. Kadang kita sedih juga. Pas baca Yasin, halaman berapa ya, bingung diambil mulut komat kami. Kalau orang Yahudi, orang kafir, orang Nasrani tidak bisa baca Yasin, wajar, bukan agama mereka. Tapi orang Islam tidak bisa baca Yasin, itu bagaimana Pak? Dosa enggak? Dosa. Ayat pertama turun apa? Iqra, bacalah. Nah, jadi termasuk salah satu kewajiban seorang kepala rumah tangga yang diwajibkan atas dirinya kepada istrinya, talimuddin, mengajarkan istrinya agama dan anak-anaknya. Kalau mereka sibuk ibadah dengan diri sendiri, ketika dia masuk surga, anaknya masuk neraka, dia nuntut, ya Rabb, aku udah ikhlas bapakku masuk surga, dia tidak pernah mengenalkan aku kepada dirimu dan Nabi. Jadi wajib mengenalkan anak-anak itu syariat agama Allah dan Nabi yang kita kenalkan. Jangan kita bayang ibadah. Pokoknya dengan kita ngaji di sini, kita sampaikan kepada istri, keluarga, anak. Oh ini tidak boleh nak, ini makruh, jangan minum tangan kiri ya. Masuk WC seperti ini, cara wudhu yang benar seperti ini. Nah inilah salah satu kewajiban. Kulukum ro'in, kata Nabi. Setiap kalian itu pemimpin. Pemimpin kita ini, pemimpin tak? Pemimpin di dalam kepala rumah. Wa kulukum ro'in mas'ulun. Setiap pemimpin itu ingat akan ditanya, akan dipertanyakan apa yang dipimpin. Jadi itu akan dihisab dengan semua yang dibebankan oleh kita. Jadi wajib mempelajari ilmu syar'i, mana yang halal, mana yang haram, mana yang sah, mana yang batal. Kita kalau sudah ketangkap polisi di pasar, Bapak maafnya Pak, saya tidak tahu Pak, rupanya di sini harus pakai helm. Tidak ada, dimaafkan. Oh tetap kami tilang, salah sendiri. Ini jalan besar. Kami tidak mau tahu masalah tahu, tidak tahu, lupa atau tidak. Yang jelas engkau telah melanggar aturan. Itu perkara dunia. Begitu juga akhirat. Aku udah utus Nabi, Ustadz udah banyak, di Hudaybiyah udah kajian. Kenapa juga wudhu yang masih salah? Nah, jadi itulah menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Kemudian salah satu syarat wudhu yang selanjutnya, wal ma'u tahur. Airnya harus suci. Suci kemarin kita sudah jelaskan, harus suci mensuci. Ada suci tapi tidak mensucikan, tidak sah. Harus suci secara mutlak. Ini boleh tak berwudu? Boleh, sah tak sah. Ini berwudu bisa untuk 2 kali sholat. Banyak ini. Ambil yang wajib-wajib ya. Banyak ini. Berwudu ini untuk 2 kali sholat. Berwudu dengan air dogan, sah tak? Kan suci ya dogan, boleh diminum. Suci dia boleh diminum, tapi tidak bisa mensucikan. Sama air kopi berwudu boleh tak? Tidak boleh, tidak sah. Kalau diminum boleh suci, tidak suci, tapi tidak mensucikan. Nah kalau tidak ada wasilahnya air, salah satunya debu. Nanti kita masuk bab istinja. Maaf, kita dalam keadaan safar, kemudian kita tidak ada air. Bagaimana kita mau sholat? Sementara maaf, kita habis buang hajat. Boleh kita istinja pakai bil hajar dengan batu. Contoh nih batu. Ambil 3 sisi. 1. Kalau sunnahnya batunya 3. Kalau batunya tidak ada 3, batunya 3 sebenarnya. 1, 2, 3. Tapi kalau batunya cuma 1 boleh. Tapi jadikan 3 sisi. 1. Jangan yang ini lagi. 2. Sebelah sini lagi. 3. Masih ada sisa tak? Tidak apa-apa. Tayamum, yuk sholat. Salah, dimaafkan.
Jadi tidak ada jalan lain, tidak ada celah, ilah alasan untuk meninggalkan sholat. Masih ada 10 menit, apa buka tanya jawab, apa tanya jawab ibadah Isya?